sabuk kebanggaan hasil kejuaraan di neraka. Kepala staf gubernur negara bagian Abia juga ikut-ikutan ngelempar-lemparin uang ke Odumeje. Kita bahas pemimpin sekte yang aneh-aneh lagi. Terakhir kita bahas beginian tuh apa ya? Tawinandra ya kalau nggak salah ya. Sang Prabida yang dakinya dimakan sama pengikutnya. Nah sekarang gue mau bahas satu sosok yang ngaku sebagai orang suci. Yang ngaku sebagai nabi. Bahkan nih dia ngaku pernah gulat lawan setan di neraka dan menang. Yain aja dulu ya. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Odumeje. Nabi palsu dari Nigeria yang ngaku sebagai jawara neraka. Di Learning by Googling. Duh gak kuat gue, aduh. Oke, jadi beberapa tahun belakangan ini di Nigeria tuh lagi rame tentang adanya pendeta yang kontroversial banget. Kontroversial karena dia ini ngaku kalau dirinya adalah nabi. Dirinya adalah profet. Selain itu, yang bikin dia makin kontroversial adalah cara dia khotbah di gerejanya. Yang beda banget sama pendeta-pendeta pada umumnya. Tapi sebelum kita ke situ, sebelum kita bahas keanehan-keanehan dia, kita bahas dulu nih latar belakang kehidupan dia. Latar belakang kehidupan si pendeta ini. Jadi si pendeta ini nih terkenal dengan nama Odumeje. Tapi kalau menurut Classified, nama asli Odumeje ini adalah Chukwuemeka Ohainemere. Dia anak ketiga dari 6 bersaudara dan dia lahir di negara bagian Imo, Nigeria di tahun 1982. Nah, masa kecil Odumeje ini nih bisa dibilang cukup susah ya. Dan ini sebenarnya nggak jauh beda lah sama anak-anak lain yang tinggal di sekitar rumahnya. Dan karena hidupnya yang susah inilah, Odumeje kecil dituntut buat jadi dewasa lebih cepat. Dia harus tumbuh lebih cepat buat ngebantu orang tuanya menuhin kebutuhan keluarganya. Harus kerja dia jadi dari kecil sambil sekolah. Nah, abis dia lulus SMP, sebenarnya Odumeje tuh pengen lanjut ke SMA. Tapi ya karena kehambat sama biaya kan jadinya putus sekolah dia di sini. Dan dia mulai terjun ke dunia bisnis. Nah, di sini beberapa sumber nyebut kalau bisnis ini nih emang punya dia. Didiriin sama dia sendiri. Tapi ada juga sumber-sumber lain yang bilang kalau Odumeje tuh waktu itu sebenarnya cuma magang. Dia cuma kerja buat orang. Emang bisnis apa? Bisnis jadi perancang dan penjual tas kulit yang dia pasarin di jalanan di Onitsha. Satu kota yang ramai dan sibuk banget di negara bagian Anambra. Sampai sini belum ada yang aneh nih ya. Nah, menurut Vanguard, waktu Odumeje umur 14 tahun dan masih jualan tas, ibunya tuh mulai ngedesak dia buat melayani Tuhan. Ngedesak dia buat lebih deket sama agama. Dan ibunya Odumeje sendiri emang dikenal sebagai Katolik yang taat banget. Yang menurut Odumeje tiap saat selalu ngebahas tentang Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Dan juga selalu nyuruh dia buat jadi pendeta. Tapi waktu itu permintaan ibunya ini nih selalu ditolak sama Odumeje. Dia mikirnya mending fokus cari uang aja lah udah daripada harus khotbah kan. Dan hebatnya ibunya di sini nggak nyerah. Dia tetap gigih nyuruh Odumeje buat mengabdi ke gereja. Sampai akhirnya di satu titik Odumeje ngasih syarat ke ibunya. Dia bilang, "Coba ibu minta Tuhan untuk mendatangi saya dulu. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh saya langsung, saya tidak akan pernah mau." Waduh, agak-agak nyolot ya. Dan ya udah, dari situ ibunya terus berdoa selama bertahun-tahun. Berdoa biar suatu hari Odumeje bisa mengabdikan dirinya buat agama. Sampai akhirnya di usia 19 tahun, suatu hari Odumeje ngaku kalau dia didatengin sama Tuhan. Dan karena dia udah janji sama ibunya tadi kan, akhirnya di tahun 2000 Odumeje keluar dari bisnis tas kulit. Dan dia beneran mulai mengabdi di gereja. Oke. Masih menurut Classified, awal karir Odumeje sebagai pendeta tuh bisa dibilang sulit lah. Terutama secara finansial. Tapi walaupun kondisinya sulit, ibunya di sini terus ngedukung dia banget buat jadi abdi Tuhan. Sampai akhirnya di tahun 2010, Odumeje ngediriin gereja dia sendiri.
Gereja yang dikasih nama The Mountain of Holy Ghost Intervention and Deliverance Ministry. Atau bahasa Indonesianya, Kementerian Intervensi dan Pembebasan Gunung Roh Kudus. Gereja apa tuh? Jadi gereja ini fokusnya buat nanganin masalah yang berkaitan sama pengaruh setan dan ilmu hitam. Ya ini sebenarnya kayak salah satu job desk dukun di sini lah ya. Kalau orang kita kan diganggu sama setan dan ilmu hitam, itu ada beberapa yang ke dukun. Nah, kalau orang Nigeria, ada beberapa yang ke Odumeje. Dan karena Odumeje ini suka banget sama musik, jadi gereja dia tuh selalu dipenuhi sama nyanyi-nyanyian dan tari-tarian. Bahkan kalau menurut The Sun, Odumeje tuh langsung ngerilis album pertamanya nggak lama setelah dia ngediriin ministrinya ini. Nggak lama setelah dia ngediriin gerejanya ini. Dan salah satu lagu dia yang berjudul Odumeje, ini ternyata sempet jadi hits di Nigeria. Ini plotnya nggak ketebak ya. Dari anak putus sekolah, ngebuka bisnis tas, jadi pendeta, tahu-tahu bikin lagu hits. Gila. Oh iya, kata Odumeje sendiri tuh artinya adalah Tuhan yang menuntunku. Dan nama panggilan Odumeje diambil dari situ, diambil dari judul lagu dia yang sempat jadi hits di Nigeria. Karena lagunya hits, akhirnya pendeta Chukwumeka Ohayenemere jadi banyak dikenal dengan nama Odumeje. Dikenal dengan judul lagunya. Dan sebenarnya menurut Newsone Nigeria, selain nama ini, Odumeje juga punya banyak panggilan yang sering dia pakai buat nyebut dirinya sendiri. Nama-nama kayak Liquid Metal, Indaboski, Lion Himself, Warrior, sampai Radical Prophet. Iya, dia nyebut dirinya sendiri sebagai Nabi Radikal. Gue gak kuat itu tadi tuh, Lion Himself. Dan dari sekian banyak nama panggilan dia, salah satu julukan yang paling nempel sama dia itu adalah Pendeta Gulat. Kenapa Pendeta Gulat? Jadi gini, di antara semua kegiatan dan ritual keagamaan di gerejanya Odumeje, yang paling ikonik dan banyak narik perhatian orang adalah pertunjukan ngusir setan. Iya, di gerejanya ini, Odumeje sering banget ngadain ritual pengusiran roh jahat dan penyakit yang ada di tubuh pengikutnya. Dan yang unik dari ritual ini adalah Odumeje bakal ngajakin jemaatnya yang dianggap kesurupan buat ngadu gulat. Makanya dari situlah dia dapat julukan Pendeta Gulat. Dan ini gulatnya cukup ekstrim loh. Mulai dari ditampar, dipukul, dikunci, ditangkap, sampai dilempar ke kursi penonton. Gila ya, lengkap banget ya. Kurang Choke Slam sama Stone Cold Stunner aja ini. Dan gilanya lagi, di salah satu pertunjukannya, atau salah satu pengobatannya, Odumeje ini pernah ngelempar perempuan yang lumpuh ke kursi penonton. Dan lu tahu, abis dilempar sama Odumeje, si perempuan ini langsung sembuh. Langsung bisa jalan lagi. Aduh. Opo iki. Dan seiring waktu, akhirnya video-video Odumeje yang lagi gulat ini nih jadi viral di media sosial sejak tahun 2019. Dan dari situlah nama Odumeje ini jadi makin terkenal. Gimana? Ada yang tertarik mungkin sama metode pengobatannya? Bisa dicoba tuh. The World Heavyweight Champion of the Most High. Dan hebatnya Odumeje, selain gulat ngelawan setan di tubuh pengikutnya yang sakit, Odumeje ini juga ngaku kalau dia abis menangin kejuaraan gulat spiritual internasional yang diadain di neraka. Kalau menurut The BBC Ghana, Odumeje bilang dia tuh ngedatengin neraka sendirian buat gulat ngelawan setan-setan di sana. Dan dia menang. Nah, karena menang inilah, dia jadi dapat sabuk kejuaraan yang dipamerin di gerejanya. Sabuk kebanggaan hasil kejuaraan di neraka. Aduh, ya Allah nggak kuat gue. Aduh. Dan selain nantang setan-setan buat gulat, Odumeje juga percaya kalau dia itu adalah nabi yang bisa nyembuhin orang sakit dan ngehidupin lagi orang yang udah mati. Ya bebas lah, udahlah, seriusan bebas lah. Namanya juga nabi radikal kan tadi kan. Dan buat ngebuktiin kesaktiannya ini, Odumeje juga dikenal suka ngajak dukun-dukun atau bahkan dokter-dokter buat adu gulat.
Buat ngeliat kalau mereka pasti kalah karena Tuhan nggak mihak ke mereka. Tuhan tuh mihaknya ke Odumeje. Dokter-dokter yang ada di sana tuh mereka udah pasti nggak didampingin sama Tuhan. Karena mereka adalah orang jahat. Mereka suka mintain uang dan hewan ternak. Makanya jahat mereka. Gitu jadi logikanya Odumeje. Makanya dia yakin Tuhan pasti mihak dia. Ya gimana ya, ini kan gulatnya nantang dokter ya. Coba dia nantang Hulk Hogan. Kita lihat tuh Tuhan mihak yang mana. Terus selain gulat, yang jadi kontroversi lain dari Odumeje ini adalah kebaktiannya. Jadi di kebaktiannya tuh dia sering ngelemparin atau dilemparin uang sambil nyanyi dan nari-nari gitu. Atau kasarnya sawer-menyawer lah. Bahkan menurut Sahara Reporters, Kepala Staf Gubernur Negara Bagian Abia juga ikut-ikutan ngelempar-lemparin uang ke Odumeje. Ikut-ikutan nyawer Odumeje. Dan itu emang jadi salah satu kegiatan utama di situ ya. Mau itu Odumeje yang ngelempar uang ke pengikutnya, atau pengikutnya yang ngelempar uang ke Odumeje. Intinya, kegiatan di gerejanya ini selalu dipenuhi dengan uang. Dan inilah yang akhirnya berujung tuntutan dari Human Rights Writers Association of Nigeria yang ngedesak Bank Sentral Nigeria buat nangkep Odumeje karena dianggap udah menistakan naira. Dianggap udah menistakan mata uang nasional Nigeria. Kenapa jadi menistakan? Karena ternyata emang ada undang-undangnya. Undang-undang yang isinya kurang lebih, kalau ada orang yang ngelempar, nari-nari, atau melakukan apapun di atas naira selama kegiatan sosial apapun, itu mereka harus dihukum. Tapi hebatnya Odumeje di sini, selama ini dia nih nggak pernah ditangkap. Nggak pernah tuh dia dijatuhin hukuman karena kelakuannya ini. So far cuma kepala staf gubernur yang ikutan nyawer tadi aja tuh, yang akhirnya dijatuhi hukuman ditangguhkan jabatannya. Wah, sakti juga nih Odumeje nih. Nah, di pertengahan 2022 kemarin, nama Odumeje ini sering muncul lagi. Gara-gara gerejanya yang digusur sama pemerintah setempat. Digusur kenapa? Kalau menurut Rice News, digusur karena gereja Odumeje ini letaknya ada di saluran drainase yang emang harus dibongkar. Biar sistem drainase di sana jadi lebih baik. Dan sayangnya nih di sini, kalau menurut Daily Post, waktu gerejanya mau dihancurin, Odumeje tuh kayak ngalangin petugas gitu buat ngerobohin gerejanya. Dialang-alangin terus sama dia sampai akhirnya petugas kesel dan jadi pada make kekerasan. Iya, mereka mulai nganiaya Odumeje dengan cara ditampar berkali-kali dan didorong dijauhin dari lokasi pembongkaran. Nah, video kekerasan ke Odumeje inilah yang akhirnya jadi viral dan nimbulin pro kontra di sana. Pro kontra tentang nabi yang diperlakukan gak baik sama petugas. Tapi terus posisi Odumeje di sini jadi makin sulit. Karena ternyata sebenarnya kalau menurut Christian Aburime, juru bicara gubernur negara bagian Anambra, disebut kalau Odumeje sama semua pemilik bangunan ilegal yang ada di situ, mereka tuh sebenarnya udah dikasih pemberitahuan kalau bakal dibongkar sejak 2 bulan sebelumnya. Tapi emang di sini ada beberapa pihak yang nggak ngikutin arahan pemerintah buat mindahin lokasi bangunan mereka. Dan pihak-pihak ini tetap ngotot mau mempertahankan tempat mereka. Dan pihak-pihak ini salah satunya ya termasuk Odumeje. Jadi gimana menurut lo tentang perlakuan aparat ke Odumeje ini? Apakah emang pantas dia digamparin karena nggak nurut dan ngalang-ngalangin proses pembongkaran? Atau tetap menurut lo tindakan itu terlalu berlebihan? Silakan komen. Oke, sekian dari video kali ini tentang Odumeje, pendeta di Nigeria yang ngaku sebagai nabi dan menang kejuaraan gulat di neraka lawan setan. Gila. Gue yakin lo semua pasti percaya lah. Nggak mungkin ada yang nggak percaya nih. Pasti semuanya percaya. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang nggak di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.